untuk menyempurnakan makhraj bacaan daripada rukun qauli, walaupun sampai jelas lahir dua huruf waktu tiang tu berdehem mika, dia membatalkan sholat. Walaupun itu sengaja berdehem untuk memperbaiki, menyempurnakan makhraj huruf daripada rukun-rukun qauli. Rukun qauli takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, salawat atas Rasulullah, salawat atas para keluarga dan salam. Adapun pengajian sewaliwat dan bicara enak bahwa apabila sengaja berdehem rukun sunat hayat qauli, sunat hayat qauliyah sampai jelas kedengaran dua huruf, walaupun yang belum berdehem nikah, dengan tujuan untuk memperbaiki makhraj daripada sunat hayat al-qauliyah. Misalnya waktu yang belum baca surat. Jadi kadang-kadang yang tunggu ini waktu baca surat ini yang mulai Fatihah lancar, rukun. Kemudian waktu baca surat setelah Fatihah ini yang terbentur dengan api Arab semacam bulgom di dalam tenggorokan, menyebabkan beberapa makhraj huruf dari bawah yang membaca sempurna. Maka yang sengaja berdehem sampai kedengaran dua huruf lewat pun yang memperbaiki makhraj daripada sunat hayat al-qauliyah nikah, membatalkan sholat yang perlu. Nah, ini kemudian saat kedua istilah yang perlu temukan dalam hal ini gawabah bahwa berarti kebiasaan atau dikalahkan. Artinya nanti karena terpaksa, ini kan dikalahkan oleh terpaksaan. Nah, kemudian lekman ini tentang berdehem dan berbicara. Berbicara sekedik tentang ukuran daripada sekedik dalam berdehem dan dalam berbicara. Si menentukan adalah urut ini artinya ya tentu yang urut harus sepakat ni para duit berbicara, ni para sekedik dalam berbicara, ni duit ni sekedik dalam berbicara, dan itu urut. Yang ini dalam keadaan lupa berdehem sunat hayat qauliyah dengan tujuan mungkin memperbaiki makhraj, lalu yang lupa bahwa diri yang dalam keadaan sholat, Kemudian yang kedua, bertutur kata sekalimat atau dua kalimat atau telu kalimat. Nah, ini perkara sedikit. Misal yang dia dapat sudah jadi mama, lalu lupa diri sholat, terucap kalimat itu. Teparannya ucapan sekedik, kemudian yang betul-betul lupa diri sholat, maka dia membatalkan sholat yang perlu. Kemudian apabila yang tunggu dalam keadaan sadar bahwa diri dalam keadaan sholat, nanti yang tunggu mengucapkan kalimat mereka walaupun dua kata ataupun tiga kata atau berdehem sampai menimbulkan suara dari dua huruf jelas, padahal yang tunggu sadar bahwa diri dalam keadaan sholat, maka batal. Karena ini yang lupa. Memang di dalam hadis Rasulullah SAW berbahasa rufi al-kalam antara
diangkat pena itu daripada 3. Anis sahih, orang yang lupa, wa anin na'im, dan daripada orang tidur, anil majnun, dan orang gila. Artinya saat-saat itu macam nikah umat Islam berarti sedang tidak ada syarat daripada tidak lengkap syarat mukallaf di saatnya itu. Di saatnya si Arab perlu itu dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidur, dalam keadaan gila. Jadi mukallaf itu kan Islam balik berakal. Berarti di saat ini ya, si telur macam ini, si lupa misalnya memang si dua akal, lalu di saat ini akal tidak berfungsi. Pada para kali yang belum sari hidup, yang perlu berakal, cuma di saat ini akal tidak berfungsi. Ada yang perlu melakukan sesuatu di saat tidur ini, maka walaupun ini merupakan suatu kekeliruan, kemaksiatan, yang perlu anggap melakukan, karena ternyata betul-betul yang belum sadari diri muni Nabi juga, walaupun batur syarat samping kiri kanan tiap perlu firman dengan ini. Lalu apabila tiang perlu bangun antara kedua tiang perlu makan menyebabkan baru bilang karena dia sadar ya manajemen. Jadi lalu dalam keadaan lupa berarti ma'fuun bikala min yasirin. Marang kasus tersebut terjadi di Nabi yang keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu salat 4 rakaat. Jelas waktu salat 4 rakaat ini mungkin waktu zuhur atau waktu asar atau waktu isya. Setelah 2 rakaat beliau salam. Lalu para salah seorang sahabat para Zulyadain Yes mengatakan kepada Rasulullah SAW, akasarta salata ya Rasulullah amnasib, apakah perlu dikaji mengkasar salat ya Rasulullah ataupun tadi lupa? Maka Rasulullah SAW menjawab, kullun laisa, selaku nanti mengkasar salat nanti, maka lupa pun lupa nih. Nah ini jawaban Rasulullah. Lalu mari kita kali untuk mengajar. Coba tidak tujuan Rasulullah mengajar. Rasulullah digerakkan oleh Allah dengan sikap dan kasus nikah sebagai suatu taklim yang disebut Allah. Terus Rasulullah mentakon di para sahabat, itu tuh, nah ini kita kan, itu tuh bahwa ada 2 syarat itu Rasulullah. Langsung lanjutkan kita rakaat kedua. Jadi Allah pada rakaat kedua langsung selesai kedua setempat. Nah, apakah Rasulullah SAW sujud sahwi waktu nikah atau karena yang tersujud sahwi? Memang khilaf para ahli hadis yang meriwayatkan Arab Rasulullah SAW yang tersujud sahwi dan sebagainya dia lupa. Dia dengan kasar. Karena simaranya sujud sahwi, karena sujud sahwi itu sunnah. Apabila terjadi suatu keliruan sampai melakukan meninggalkan sunat abad. Sedangkan ini keliruan ialah salam sebelum waktunya. Nah, karena perbedaan pendapat tentang sujud sahwi dan lain sebagainya ini memang berbeda dari riwayat-riwayat tersebut terima dengan para ulama-ulama. Maka berdasarkan itulah para ulama mengatakan bahwa lupa diri sholat, lantaran lupa diri sholat nikah, syukurlah sekalimat, 2 kalimat atau kalimat ucapan si sangat sedih
maka dia menyebabkan terjadinya batal sholat. Adapun lamun sengaja malantan sapira bikin berdeh melahirkan dua huruf si pasti si terang untuk makhraj daripada sunat-sunat empat al-kauliyah adalah membatalkan. Sengaja ini tidak sedikit lupa. Ini kasih daripada ulama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala au ma'a sabatil lisanin, atau bersama terlanjur lidah ilahi kepadanya, terlanjur lidah kepadanya, au ma'a jahlin, atau bersama tidak mengetahui, tahrimi, au ma'a jahlin tahrimi, atau bersama tidak tahu haramnya, ayat salam pihak tidak tahu haramnya berbicara dalam salat, liqurbi islami, karena baru-baru dia masuk Islam, wa in kana bainal muslimin, sekalipun dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, au ba'udin, au bu'din anil ulama, atau karena jauhnya daripada ulama, jauh daripada ulama, amma ya'rifu dzalika, daripada orang yang mengetahui demikian itu, walau sallama nasiyan, sekalipun dia itu salam dalam berlupa, thumma takallama amidan, kemudian dia berbicara dengan sengaja, ayyasiran, sedikit, aw jahila ta'lima ma ata, atau dia tidak mengetahui haramnya apa yang telah dia datangkan dengannya, ma'ilmi bitahrimi jinsil kalam, beserta ia tahu dengan jenis haramnya kalam, jangan itu al-qawli tanami atau keadaan yang mubtilah, membatalkan, ma'ilmi bitahrimi kalam, beserta tahu dia tentang haramnya berbicara, lam tabtul, tidaklah batal ya apa idalika alal awam, karena tersembunyinya yang kita seorang awam. Dan ini dua masalah. Pertama adalah sabakul lisan. Sabakul lisan ini ya terlanjur tanpa arah kesadaran untuk mengucapkan kalimat isi sebenarnya membatalkan sholat. Terlanjur niat. Karena boleh jadi kan yang Kongo untuk makom yang komuniti, boleh jadi yang komuniti terbawa-bawa napi di luar sholat sampai dalam sholat. Terus hati yang Kongo justru mengucapkan napi sebenarnya terjadi di luar sholat itu yang Kongo di dalam sholat. Sabakul lisan terlanjur. Atau si kedua adalah betul-betul diketahui bahwa hal ini membatalkan sholat. Nabi sebab ada yang tahu, sehingga dia berundang dalam Islam. Walaupun dia hidup di lingkungan kaum muslimin, misalkan dari ke arah berapatan kaji kaum muslimin, dalam berapatan dengan non-muslim, kemudian dalam Islam langsung bilu sembahyang. Dia tahu bahwa berawas itu merupakan ucapan sembahyang sholat, dia tahu. Atau dua adalah ia jauh daripada ulama. Misalnya hidup di pedalaman, rimba belantara, ia dikuah datang di ulama pun datang di Pak Malik. Kemudian lalu ini menjadi dengan selalu lalu melakukan sholat tanpa pengetahuan cukup daripada
ilmu sholat. Tiba-tiba dia ngerawas di dalam sholat, maka itu mudik dan membatalkan lamunnya betul-betul dengan alasan sebelum macam itu. Sabab kalam, kemudian jahil bitarimihi, kemudian qurbu islamihi, kemudian bu'du ada ulama, jauhnya daripada ulama. Nah, adapun lamun berbeda kan sebelum macam ini, jelas dia membatalkan walaupun kepada ini sekali dengan telur kalimat atau 2 kalimat dengan sengaja. Kemudian apabila terjadi semacam itu, ya berarti harus ulang sholat karena sehingga sholat ini lantaran ongkat si subulan, ongkat si kunyan. Berbeda dalam darurat ya ibarat berbicara marah saat tersebut dalam pengajian suamiwat tentang marah kasih signifikan tiap supaya bisa di masjid, terus paku-paku dari jerminan dan nyebrang langat, nanti tiang pelongo bimbing dia atau tiang pelongo bimbing dengan ucapan, maka lantaran mereka dicari selamat sama Ta'ala. Ini adalah darurat. Seandainya tiang pelongo bimbing dengan ucapan padahal tiang pelongo dalam keadaan sholat, maka mati tabrak kendaraan. Berarti tiang pelongo termasuk berkontribusi atas terbunuh Paku Toa itu. Lantaran tiang pelongo tidak berupaya untuk menyelamatkannya walaupun dalam keadaan sembahyang dia menggunakan sepatah atau pada kaki. Maranta sekentri di Pak Sumur bisa marani itu darurat. Jadi darurat karena dari luar jangkauan kenormalan dan kewajaran. Kalau Musa Subhanahu Ta'ala watak tulu bimuktir dan menjadi batal salat itu bimuktirin dengan sesuatu yang membatalkan, wasala lijawbihi yang sampai di dalam organnya, wa in kalla sekalipun dia sedikit, wa aqlan kathirin dan makan yang banyak, sahwan dalam keadaan lupa, wa illam yabtul bihi saum sekalipun tidak batal dengan makanan sebab lupa itu, puasa tidak batal. Jadi apabila sopok dengan dalam sholat menelan sesuatu lengan si datang lengan luar rongga mulut, tipak dalam rongga perut, dalam rongga perut, batal apabila telan dengan sengaja sekalipun sedikit atau lupa, jadi seketik sengaja batal, lagu lupa batal. Wa illam yakul bisau sekalipun tidak membatalkan hanya puasa. Artinya puasa kan yang nolor atau menelan sesuatu di dalam keadaan puasa, dalam keadaan lupa tidak batal. Lamun sholat jangan batal dengan menelan sesuatu yang cukup banyak sekalipun dalam keadaan lupa batal. Kalau ibtalaan mukhamatan nazalat narasihi, seandainya kalau dia menelan akan tikus yang turun dari kepalanya, ya hadir zahir min fami, bagi yang termasuk bagian luar daripada rongga mulutnya, awalikan apa yang liur mengenai kisah yang najis,
Apa yang buatnya najis? Bidang-bidang yang seumpama darah. Lasathu, yaitu darah daripada gusinya. Wa in abyada, sekalipun darah itu dia putih, darah putih. Aw mutagayyiran bi humratin, atau darah itu berubah dengan warna merah. Nahwa qalilin, seumpama sedikit, sekalipun sedikit. Atau tambul, seperti air silih, tambul itu batalat, maka itu membatalkan sholat. Amal aklul kalilu urfan, adapun makan sedikit menurut uruf, wala yataqayyadu binahwi simsimatin, dan dia tidak dikaitkan seperti simsimah, seperti biji legu, biji legu. Min nasir, daripada orang lupa, atau jahilin, atau orang yang tidak tahu. Ma'zurin, yang uzur. Wa min maghlubin, dan daripada orang yang dikalahkan. Ka'anna dalat nasramatuhu lihaddin zahir, seperti turun ingusnya sampai kepada batas luar. Wa ajaza al-majjiha, dan dia tidak mampu untuk meludahkannya. Au jawariquhu bita'amin, atau mengalir air liurnya dengan makanan. Baina asnanihi, yang terselip di antara gigi-giginya. Waqad ajaza antamyizi, sedangkan dia lemah daripada membedakannya. Wa majhi, dan daripada meludahkannya. Fala yadurru lil udhri, maka tidaklah membahayakan bagi orang yang uzur. Niki uzur niki, uzur syar'i. Uzur syar'i maksudnya adalah karena alasan isi memang sangat-sangat lemah ia untuk menghindar, misalnya membuang akan nanti secara rongga mulut niki, baik marasbaru mukhamah ataupun makanan, atau sampai kepada biji-bijian lah, si kode-kode, biji, misalnya si biji legu. Tolak ini kan legu ini sih biasa lah yang kami awal yang mencari kayak turun alih pau ditundi gelap masak. Nah ini berian biji kode ini jelas beri angin daripada tulang maku, dari tulang loba, dari tulang wortel. Bean biji lego ini ia tertelan dengan sebab kelemahan untuk menahan, untuk menyugulannya, untuk meludahkannya. Maka terlanjurlah dia di saat yang belum melakukan sholat. Maka keadaan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena baru ini alasan karena terlanjur, kemudian karena dia tahu, karena Nabi lupa, dan karena ia jauh daripada alim ulama, dia tidak tahu hukum, dia tahu, dan karena ia memang berurusan Islam. Adapun lamun yang mengurus Islam, leman lahir dari bina nama Islam, lalu yang tumbuh beralasan tidak mengetahui, padahal pengajian Arab, Mbean kembali ngaji untuk belajar sholat niki yang tumbuh di dalam halangan, lalu yang tumbuh tidak menyempatkan diri untuk mempelajari tentang masalah sholat. Misalnya yang tumbuh agak segan untuk datang di para ustaz belajar tentang sholat, baru yang tumbuh belajar di kitab-kitab, di buku-buku, di YouTube,
Jadi kan sebagai satu kesempatan yang sangat banyak sebenarnya. Sehingga yang demikian, apabila yang lahir di tiang keluarga Islam lalu melakukan akan hal-hal yang membatalkan itu dengan alasan dia tahu, tidak ditolerir, tidak dimaafkan, karena dia menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan akan kesempatan kita dan sisi Allah Ta'ala, menyia-nyiakan fasilitas sisi serta sisi Allah Ta'ala. Ini kenapa? Sebab ini ya terlepas daripada berbagai macam kemungkinan menyebabkan dia tidak datang, dia tidak belajar, maka antara melakukan hal nikah berbedalah kaca si telur macam baru nikah. Dengan dia tahu lantaran dia beragama Islam, dia tahu lantaran dia memang jauh daripada para ahli ulama, kemudian dia tahu karena memang itu merupakan terlanjur ucapan daripada mulut para sahabat lisan. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala wa tabtul dan menjadi batal bi ziyadati ruknin fi'lin